Kalau muka abang-abang kayak gue bisa dibikin dandan ala-ala Korea. Kok ketawa sih? Ya bisa. Enggak, lu kayak tidak tertolong. Mau Ya. didandanin nggak? Kalau kayak gini manggilnya udah harus ini ya, bukan Kang Soleh ya, tapi Soleh Opa. Soleh. Soleh, oh iya. Solihun. Oh bener Solihun, bener itu yang paling cocok. Halo teman sekelas, selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Bersama saya tentunya Soleh Solihun. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua biar semangat. Bintang tamu saya kali ini adalah seorang penyiar atau bahasa Inggrisnya broadcaster, juga seorang podcaster, seorang presenter, seorang YouTuber, konten kreator ya, konten kreator, TikToker, ya suka bikin TikTok kan? Iya suka. Seorang traveler, pokoknya seorang pecinta K-pop ya. Iya. Dan seorang ibu rumah tangga. Iya betul. Intinya banyak sekali profesinya dia dan membuat dia bukan hanya gue bahasa Inggris broadcaster biasa. Dikasih bahasa Inggris. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Cia Wardana. Yeay. Annyeonghaseyo. Tuh kan, love. Love. Gitu ya, love. Sarangyo. Annyeonghaseyo tuh apa sih artinya? Annyeonghaseyo kayak assalamualaikum sih. Oh gitu, salam. Kalau sarangheo? I love you. Sarangheo sambil gini ya? Enggak. Kalau gini apa? Kalau gini butuh duit sih. Enggak, yang love gitu. Iya love itu sarangyo. Love, tapi enggak digini-giniin ya? Oh gini doang ya? Gini aja sih. Oh, emang yang begini tuh aslinya dari Korea? Love begini tuh? Ya nggak tahu ya, tapi banyak orang Korea yang kalau misalnya mengekspresikan seneng, happy, terus ketemu orang, aku suka nih, excited, selalu kayak love gitu. Oh, iya soalnya kan gue taunya yang K-pop yang begini-begini ya. Kayaknya nggak pernah ada gue lihat dari orang bule atau apa gitu. Iya sih. Love. Iya enggak sih. Orang Indonesia yang gini pun kan yang pecinta K-pop kan. Iya, tapi sekarang Kang Soleh juga suka gini kan. Aku lihat di Instagramnya sama Eno kemarin posting foto gini. Karena lama-lama lucu. Gemes ya lama-lama. Awalnya ya. nyebelin apa sih gini-gini. Apa kabar Cia? Baik. Cia ini ternyata satu alma mater dengan saya. Betul. Vkom Unpad ya. Iya. Ternyata aku adalah juniornya Kang Soleh. Fakultas Ilmu Komedi, Olahraga dan Musik. Fakultas Ilmu nggak pernah masuk. Emang kamu nggak pernah masuk? Iya jarang nih. Gua mah masuk mulu karena nggak ada kerjaan lain. Oh gitu. Jadi gua di kampus doang. Tapi lulus tepat waktu. Tepat waktu 7 tahun. Oh sama dong. Tepat hampir diusir kan dari kampus ya. Kan lu tuh pekerjaannya di bidang komunikasi ya sekarang. Menurut lu kira-kira kalau lu nggak bisa berkomunikasi apa yang akan dikerjakan? Jadi dancer sih. Jadi dancer? Iya. Kenapa? Karena itu adalah cara lain untuk berkomunikasi. Menurut aku ya, dengan tubuh kita tuh sebenarnya bisa berkomunikasi. Ih, sudah banget jawaban aku, takut. Luar biasa. Emang lu suka dance dari kapan? Dari kecil aku suka joget, cuman aku nggak mengambil profesional di bidang itu enggak gitu. Cuman aku emang suka, aku dulu masuk tim cheers juga untuk lomba-lomba nasional sama internasional. Di SMA? Di SMA sama di kuliah. Oh gitu. Jadi yang suka bawa-bawa pom-pom gitu. Sebenarnya kita lebih olahraga sih. Mungkin kan orang taunya bawa-bawa pom-pom gitu. Tapi itu cabang yang berbeda. Jadi memang itu untuk dance doang yang bawa pom-pom, atau untuk yang kalau kita sebagai cheerleader lagi orang basket gitu kan. Tapi sebenarnya kita lebih ke gimnastik. Ada yang dilempar-lempar gitu. Iya. Lu dilempar-lempar? Iya. Nggak takut? Ya sekarang sih takut ya karena udah tua. Dulu sih enggak. Iya, kayak di film-film kan suka ada kan yang perlombaan dance cheers. Iya, jadi kayak back tuck dilempar ke udara gitu di atas.
Sampai ke negara mana paling jauh? Karena waktu itu aku terpaksa harus berhenti karena sakit. Jadi paling jauh kemarin aku baru ke Singapura. Padahal harusnya aku pergi ke yang lain untuk World Cup. Sakit apa? Aku kayak sprutan tuh apa ya? Bingung deh ngejelasinnya. Jadi aku gampang pecah saraf-saraf sama otot-otot di badan aku karena over dipakai buat olahraga. Jadi kayak suka sprutan gitu. Jadi udah nggak boleh lanjut untuk olahraga yang berat lagi. Emang waktu aktif di Cheers itu seminggu berapa kali latihan? Every day. Hah? Setiap hari, iya. Setiap hari? Harus Berapa setiap jam? hari. Dulu tuh kayak aku sebelum sekolah aku latihan dulu. Jadi kalau orang lain sekolah jam 7, aku ke sekolah 5:30. Pulang sekolah juga latihan, dilanjutin lagi setelah itu. Apalagi kalau ada kompetisi, karena kan Cheers itu sebenarnya soal kepercayaan. Karena kan kita dilempar sama orang. Aku harus percaya sama orang yang di bawah. Yang di bawah pun harus percaya bahwa orang yang mereka angkat ke udara itu percaya. Karena cuman itu. Karena kita harus klik. Dan itu nggak mungkin cuman latihan seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu nggak mungkin. Harus setiap hari. Gila. Setiap Seru. hari selalu latihan Cheers. Itu Iya, latihannya dulu. ngapain aja? Waktu sebelum sakit? Ada fisik dulu. Kalau pagi biasanya fisik lari, lari lapangan sepak bola gitu 10, tapi nggak boleh berhenti, harus lanjut terus Berarti berapa tahun latihan Cheers itu? sampai 10 ya, 17. 7 sampai 10 tahun lah, aku agak kurang lupa berapanya. Pokoknya aku berhenti tahun 2013. Sedih nggak? Sedih banget. Tapi untungnya kan aku jadi penyiar radio, jadi kayak trainingnya juga heboh banget kalau di Bandung. Training jadi penyiar radio, jadi untungnya ya teralihkan gitu. Oh, jadi penyiar itu karena aktivitas di Cheers berhenti, jadi lu cari kesibukan Enggak lain. juga sih, bareng-bareng juga sebenarnya sama-sama. Waktu itu juga nggak sengaja jadi penyiar radionya. Ini kayak aneh banget. Jadi aku tuh kan dulu di OS Bandung. Tim aku itu bakalan perform di salah satu acara radionya si OS itu kan. Terus aku iseng karena yang siaran itu adalah senior aku di Vkom. Terus aku telepon, mau request lagu dong, cuman gitu doang. Mau request lagu. Oh, ini kamu yang ini ya, yang junior aku kan di kampus. Iya. Kamu mau jadi penyiar radio nggak, on air, ditanyain. Oh gitu. Iya, terus aku kayak iya mau lah ya. Terus masuk deh training. Apa kenikmatannya menjadi penyiar? Iya, apa ya kenikmatannya, ya bisa banyak kesempatan aja. Menurut aku kesempatan yang aku dapetin sekarang itu dimulai dari jadi penyiar radio. Karena ilmu yang didapat di situ banyak. Maksudnya jadi nge-MC juga kan, jadi nge-host juga, semua ilmunya didapat dari situ. Yang paling berharga dari ilmu siaran itu apa? Apa ya yang paling berharga? Susah banget pertanyaannya. Biasanya aku nanya nih kalau ditanya kayak gini suka bingung jawabnya. Yang paling berharga adalah, sumpah bingung banget jawabnya. Yang paling gak bisa dilupain aja kali ya. Apa? Gara-gara latihan siaran itu aku nggak kuliah. Setahun. Meninggalkan kuliah. Iya bener, serius. Terus, tapi aku sangat nggak menyesal. Kata orang tua apa? Aku punya tanggung jawab, jadi aku tahu kalau misalnya aku kan sekolahnya nggak benar. Iya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab aku bayar kuliah aku sendiri. Yang penting kan lulus. Yang penting lulus. Enggak benar atau enggak kan relatif. Iya, yang penting lulus. Yang penting lulus gitu. Jadi aku punya tanggung jawab, karena ini udah ngelebihin jatahnya aku dibayarin nih. Jadi aku bayar sendiri ya gitu. Dari hasil siaran? Dari hasil siaran yang murah banget itu. Iya, ya kan Bandung Vkom murah juga kampusnya. Suka-suka Koreaan tuh gara-gara apa? Jadi awalnya aku tuh suka Korea karena ada satu variety show yang namanya Running Man, kalau pernah denger. Iya, kalau di Indonesia di Trans ada tuh apa namanya, Iya, Mission itu. X, apa sih? Mission X. Iya. Jadi mereka memang kayaknya ke arah Adaptasi, situ ya, adaptasi mirip-mirip. dari Running Man. Dan di Running Man itu banyak bintang tamunya. Jadi acara itu tuh lucu banget. Semua kayak kuisnya lucu, yang dilombain lucu, dan ada bintang tamunya kan. Nah, awalnya aku penasaran, jadinya kok ini lucu banget. Aku lihat lah ada bintang tamunya Big Bang, waktu itu G-Dragon, ada bintang tamu siapa. Dari situ aku mulai, oh ternyata ada yang enak juga ya lagunya. Karena dulu tuh aku kalau ngedengerin temanku dengerin lagu K-pop tuh kayak, karena aku suka banget sama Big Bang nih. Tapi dulu waktu temanku dengerin lagu, oh Fantastic Baby, weng gitu kan lagunya, kayak ini lagu apaan sih, pusing banget. Tapi ternyata selain itu mereka juga punya produksi lagu-lagu lain yang bagus juga gitu. Saya tidak tahu soalnya. Iya. Saya menikmati bingung visualnya aja saja. Ya? Iya. Visualnya aja boleh. Terus kalau di Jakarta apa bedanya siaran dengan di Bandung? Kalau di Jakarta bedanya siaran sama di Bandung. Di Bandung tuh kayak lebih apa ya? Ya lebih Sunda aja gak sih siarannya? Boleh ke daerahan. Tapi zaman siaran di Bandung udah ada sosmed belum? Udah. Instagram atau? Iya.
Twitter, Instagram. Dulu gimana? Sosmed dulu dengan sosmed sekarang menurut lu gimana? Apa bedanya? Bedanya sosmed dulu dan sekarang. Yang sekarang lebih parah sih, banyak netizen jahat. Kalau dulu tuh kayak masih jarang. Kalau sekarang salah dikit, woi gitu. Apalagi kalau di dunia per-K-popan ya, salah ngomong dikit tuh fansnya bisa kayak woi gitu. Apa pernah kejadian kayak gitu? Ya pernah, tapi ya udah ya mau gimana lagi. Memang kan kalau misalnya orang udah sefanatik itu suka, ya kita mau gimana lagi ya, say sorry, minta maaf gitu. Kayak maksudnya nggak ke situ sebenarnya, tapi kan kalau orang suka banget jadinya menilainya ke arah lain kan. Dulu juga kan pernah lu kayak sakit hati gara-gara komentar netizen soal belum menjadi perempuan seutuhnya katanya. Iya. Masih sakit hati nggak? Ya enggak, sebenarnya bukan sakit hati sih, kan kayak mungkin mereka itu bentuk care ya, kayak mungkin enggak care. Emang julid aja. Emang julid aja ya. Ya bagus lah kalau gitu ada yang nemenin aku nih. Terus? Ya aku pernah posting video soal itu ke YouTube. Ya aku bukan sakit hati sih, jadi kayak banyak. Aku selama ini tuh fine banget dengan aku yang udah menikah tapi ya belum punya keturunan. Terus aku bener-bener santai aja hidupnya. Nah tapi sebagian orang kayak ngeliat, ih kok lo santai-santai aja sih gak punya anak. Jadi aku mulai merasa kayak, oh salah ya kalau gue tuh santai aja. Karena jadi mulai ada, kak emang gak mau punya anak ya? Gitu kayak kok lo yang ngatur hidup gue. Dan kadang-kadang ya gak cuma netizen doang, justru keluarga, temen-temen kayak gitu. Jadi biar aku sih itu bentuk supaya mereka tahu aja bahwa aku sakit hati loh diomongin kayak gitu. Ya tapi gitu. Kalau keluarga kadang-kadang ya udahlah. Kalau ini kan orang yang nggak kenal juga. Menurut lu kenapa mereka begitu netizen, orang-orang yang tidak? Mungkin mereka pengen hidupnya kayak aku. Masih menikmati dunia walaupun sudah menikah. Mungkin mereka suaminya ngekang kali ya. Oke, teman sekelas, jangan kemana-mana, kita segera kembali. Tetap di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Teman sekelas, masih di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih bersama Soleh Solihun dan ada Cia Wardana di sini. Ya, seorang podcaster, broadcaster, traveler. Ya pokoknya kalau ngomong sama Cia Wardana soal kualitas jangan banyak tanya. Nggak ada kualitasnya soalnya. Banyak dong. Banyak ya. Gitu, jangan terlalu menganggap dirimu tidak ada kualitas. Justru banyak sekali kualitasnya kan. Tidak mudah loh menjadi podcaster, menjadi traveler, menjadi host itu susah. Iya ya, bener juga. Palu gada ya aku ya. Apa lu mau gue ada nih. Tapi di antara semua profesi yang paling lu nikmati yang mana? Sebenarnya penyiar radio. Aku paling suka jadi penyiar radio. Karena aku merasa semua rezeki yang lain itu datang ketika aku udah jadi penyiar radio. Semua ilmunya dari situ. Dari kerjaan bawain acara di TV itu dari penyiar radio. Iya, biasanya mereka percaya karena dia kan penyiar radio pasti bisa lah, iya kan? Pasti bisa ngomong gitu. Iya. Ada ini nggak pengalaman yang paling tidak terlupakan ketika siaran? Sebenarnya bukan nggak pernah terlupakan sih, tapi biasanya kan orang kalau mau nge-host waktu itu, karena aku kan bukan siapa-siapa, bukan juga selebgram, bukan apa-apa. Terus waktu aku pertama kali jadi host acara traveling, yang dimana aku memang pengen banget jadi host acara traveling waktu itu benar-benar tiba-tiba aku terucap gitu seminggu sebelum, aduh pengen deh nge-host acara traveling. Nah seminggu kemudian produsernya Net kayak ngehubungin, boleh ngobrol-ngobrol gak buat nge-host acara, ceritanya jadi host tamu gitu. Oh iya boleh, udah ngobrol-ngobrol, cuman ngobrol doang, gak casting, gak apa. Terus minggu depannya aku udah syuting sampai akhirnya 4 tahun jadi host si gitu. Weekend List itu. Weekend List. Jadi tanpa casting, nggak perlu mereka nggak ngecek aku ngomong di depan kamera gimana, karena ya udah tahu dia penyiar radio, dia Instagramnya suka jalan-jalan, ya udah gitu. Kayak itu sih yang menurut aku kayak ini nggak terlupakan. Berarti karena jadi penyiar radio tuh memang kesempatannya jadi banyak. Suka jalan-jalan itu dari kapan? Udah lama sih, aku emang suka jalan-jalan, terus suka bikin blog jalan-jalan gitu kan. Tapi ya aku nobody anyway gitu. Jadi kayak ya udah orang aja yang suka jalan-jalan dan suka sharing soal jalan-jalan. Paling dan jauh kemana? Paling jauh Iceland kali ya. Iceland jauh gak sih? Jauh lah, kalau dari sini mah jauh. Dari sini jauh. Itu yang berenang di itu kan Iceland, yang berenang di kolam panas itu bukan? Iya ada. Ngelihat aurora borealis. Betul. Aduh nangis deh lihat aurora borealis. Kenapa? Ya karena dari kampung ya aku ngeliat itu ya nangis lah. Kok di kampung aku nggak ada nih kayak gini. Nangisnya karena terharu karena bagus, dan ya nggak pernah selama ini kita lihat. Selama ini kan ngelihatnya di layar
laptop Iya, ya. iya. Windows screen gitu Iya, apa Windows screen gitu, saver. screensaver gitu kan. Terus lihat asli dan ternyata emang kayak goyang-goyang gitu kayak, oh ternyata alam tuh emang sebagus ini ya. Kok di Cimenyan nggak ada pemandangan kayak gini. Iya, kalau Cimenyan ada orang udah pada ke situ, Iya, aurora borealis makanya. Cimenyan. Jadi itu kan apa Iceland. Waktu datang ke Iceland selain melihat keindahan itu apa yang terlintas di benak lu? Karena aku tuh ya karena di benak aku pengen lihat aja kan, semua orang cita-citanya kalau misalnya jalan-jalan itu ke Iceland kan, kayak di mana? Gua enggak pengen ke Emang Iceland. pengen kemana kalau Kang Soleh? Pengen ke Amerika, Ke Amerika. pengen ke Udah pernah tapi kan? belum. Oh ya udah. Pengen ke New York gua, pengen lihat ya karena kotanya kan banyak Ntar ya band bagus dari 2024 situ. masih lama, sekarang sih jangan harap bisa jalan-jalan. Semoga vaksin segera ketemu ya. Vaksin segera ketemu, iya. Aku pengen banget kesana karena aku tuh suka banget sama alam. Oh. Aku suka sama alam, dan kebetulan aku bisa ngebandingin karena waktu habis dari Iceland pas balik tiba-tiba aku ada syuting weekend list ke New Zealand. Jadi kayak satu di atas banget, satu di bawah Bawah, banget kan. Dan aku lihat kayak di Iceland itu bentukannya tuh kayak bukan di bumi gitu loh. Kayak di nggak mana? tahu, kayak di film-film yang di planet-planet gitu. Soalnya beneran kayak kita jalan, kita ketemu pelangi banyak banget. Kayak di mana kan mereka banyak waterfall ya, banyak air terjun. Jadi kayak membentuk pelangi gitu. Itu tuh banyak, bisa kayak di sini ada pelangi, di situ ada pelangi, di situ ada pelangi, kayak kok bisa sih pelangi banyak banget gitu. Jadi kayak aneh aja bentuk permukaannya tuh, menurut aku aneh. Lebih bagus di Cimahi ada pelangi di matamu. Kalau kata Jamrud. Iya juga sih. Lu bukan tipe pecinta yang jalan-jalan ke lihat kota, lihat bangunan-bangunan. Ya itu juga aku suka, tapi kan mungkin 60-40 ya. Lebih suka tuh lihat yang kayak ya laut lah, terus ya keindahan alam yang aneh-aneh yang bukan buatan manusia. Kalau di Indonesia yang paling indah di mana? Yang paling indah, kalau paling indah sih ya Raja Ampat ya, kalau paling indah. Tapi kalau aku paling suka malah ke Jogja. Kenapa? Karena di Jogja tuh kayak paket lengkap gitu loh. Kotanya ada, terus artnya ada, terus kayak seninya, maksudnya tradisionalnya banyak. Terus di samping-sampingnya banyak wisata alam yang bisa kita datengin dan murah. Iya, relatif murah lah ya. Kalau ke Korea indah nggak? Iya, indah opa-opanya. Kalau kota-kotanya biasa aja. Kota-kotanya juga, Jeju tuh bagus banget. Jeju tuh kalau nggak salah masuk UNESCO World Heritage gitu. Karena Dia ada kayak satu gunung. Ini sih, mereka tuh ada yang namanya Hanyo ya kalau nggak salah. Tolong benerin kalau salah. Jadi dia itu ibu-ibu biasa cewek penyelam untuk ngambilin kayak ikan apa segala macam gitu. Tapi mereka nggak pakai alat ini loh. Jadi emang kayak free dive gitu. Kuat nafasnya. Ya itulah hebatnya gitu, makanya dia masuk. Terus ada ya kayak kalau nggak salah ada gua yang ya stalaktit apa Ya, yang benar ya itu ya stalagmit stalagmit ya ya, gitu. itu ya bagus. Jadi makanya masuk ke UNESCO World Heritage gitu. Tapi menurut lu memang apa pecinta K-pop itu semua pengen ke Korea ya tujuannya ya jalan-jalan? Mungkin tadinya enggak, tapi ketika kita nonton terus kok kayaknya dia makannya enak ya, aduh enak deh, terus udaranya dingin-dingin gitu, jadi akhirnya pasti pengen ngerasain ke Korea, ketemu sama opa ya kan. Kenapa pecinta K-pop itu buat orang yang bukan pecinta K-pop seperti fanatik banget? Kalau Kang Soleh lihat aku gimana? Ya kan gua belum nyinggung aja apa, siapa tahu kalau gua ngejelek-jelekin band K-pop terus lu marah. Enggak, aku enggak kayak gitu. Tapi jujur emang banyak ya yang terlalu fanatik. Menurut aku itulah yang bikin orang jadi kayak males deh sama orang yang suka K-pop. Karena yang lebih kelihatan tuh orang-orang yang sangat-sangat fanatik. Iya, Sementara yang kalau militan. yang kayak kita kan diem-diem aja. Misalnya pun kesel, lah dia ngapain sih ngebelain, tapi kan gak nulis di Twitter. Gak nulis di Twitter, gak nulis di Instagram. Jadi kayak orang-orang kayak kita kan kayak sans aja gitu. Iya, tapi banyak banget loh orang kayak Luna Maya salah ngomong kan dulu pernah dibully. Ya itulah. Padahal kan kayak mungkin buat orang yang nggak suka sama K-pop ngomong seperti itu hal yang wajar ya. Mungkin karena beda adat istiadat, beda. Jadi gini misalnya nih kalau kita kalau aku lihat ya kan aku suka nontonin variety show di Korea gitu sama Indonesia, cara mereka nge-MC, cara kita nge-host itu tuh beda. Mereka tuh beneran kayak sopan banget satu sama lain. Sementara kalau kita kan suka kayak pegang-pegangan yang ya kayak gitu. Nah, beda-beda kayak gitu sih. Mereka tuh cewek sama cowok nggak bisa kalau di depan umum terlalu
fisik gitu. Mereka emang dari dulu sebelum corona ada physical distancing. Lu termasuk yang gimana kalau ada orang yang ngehina band idola lu? Ya aku bilang ya aku ngerti sih, dulu aku juga kayak gitu. Jadi bijak ya, nggak yang Iya. Enggak gitu. Iya, paling aku akan kasih tahu nih, mereka selain lagu yang ini, mereka tuh juga bikin lagu yang produksi yang kayak gini loh. Keren kan lagunya gitu. Maksudnya kayak yang mungkin yang orang tahu kan yang ada di TV doang, tapi mereka juga punya idealisnya sendiri sebenarnya, dan project-project itu bagus banget. Band K-pop nomor 1 di hati lu siapa? Big Bang. Big Bang. Big Bang itu siapa? Nanti kalau aku jelasin tahu nggak nih? Enggak sih, enggak tahu juga sih. Tapi kan kasih tahu, ini kan juga pada nggak tahu ya kan. Big Bang itu siapa? Cari dong. Kalau ada Dedi marahin lo. Cari dong. Big Bang tuh yang cowok-cowok banyak kan. Kalau Siwon itu apa? Siwon tuh Super Junior. Udah nggak dia? Masih. Oh, kirain udah pindah ke Indonesia, karena kan sering banget kita lihat. Iya, dia namanya juga udah berubah ya kalau nggak salah. Jadi siapa ya? Dia udah jadi bintang iklan mie kan? Iya. Udah ngekos kalau nggak salah di Kalibata ya. Tapi udah Super Junior tuh masih gede? Masih. Oh, gua pikir tuh udah nggak segede kayak BTS karena udah. Oh ya, BTS lebih besar lagi. Gitu. Karena kan mereka lebih mendunia. BTS tuh singkatannya apa? Bangtan Sonyeon dan. Artinya apa? Jangan, aku nggak tahu, nanti takut dimarahin sama fansnya. Aku nggak tahu. Jadi BTS tuh kalau nggak salah dulu, soalnya kemarin aku sempat interview fansnya BTS itu dulu singkatannya apa, sekarang tuh berubah jadi apa, dan aku nggak hafal, sorry banget, mohon maaf ya Army. Kalau gue taunya BTS tuh behind the scene kan, kalau kalau syuting anak mana anak BTS pasti kameramen lagi siap-siap. Iya. Aku suka BTS tapi aku bukan fans karena lu lebih ke Big Bang. Iya. Apa yang membuat Big Bang menjadikan nomor 1 di hati lu dibandingkan semua band Korea lainnya? Iya, karena menurut aku mereka musiknya bagus, terus nggak K-pop banget, mungkin mereka lebih ke hip hop gitu ya, lebih hip hop R&B, jadi nggak pop banget. Gitu. Tapi ada beberapa lagunya yang K-pop banget juga. Tapi mereka tetap dance gitu. Nah, kalau Big Bang itu nggak ngedance-nya masing-masing aja, nggak yang koreo banget gitu loh. Kan kalau yang lain koreografi banget, kalau Big Bang nggak. Pernah nonton Big Bang? Aku pernah nonton Big Bang di Hong Kong. Emang mereka sebagus itu ketika live? Bagus banget. Jadi apa ya? Beda sih, mereka tuh whole package gitu loh kalau nyiapin perform. Jadi bukan berarti yang lain nggak bagus ya, tapi menurut aku mereka tuh mungkin timnya banyak banget. Jadi dan mereka juga mengatur panggungnya, dicocokin sama lagunya. Jadi bener-bener well prepare lah gitu. Makanya kita suka nontonnya. Yang membuat seorang opa-opa Korea berbeda dengan mas-mas lain di seluruh dunia apa sih dari segi? Ya muka mah udah jelas. Dari segi dandanan apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah yang nggak tahu, mereka kayak ada trademark tersendiri ya. Kayaknya kalau dandannya kayak gini, ini tuh kayak opa-opa deh dandanannya. Apa kalau dideskripsikan maksud karakter fashion mereka tuh kayak gimana? Ya sebenarnya sih banyak ya. Tapi aku nggak bisa karena aku bukan special di bidang fashion, jadi aku nggak ngerti soal fashion sebenarnya. Tapi pokoknya aku bisa lihat lah kalau kayak gini, ini dandan ala Korea. Jadi mereka kayak bikin fashion sendiri. Kalau muka abang-abang kayak gue bisa dibikin dandan ala Korea. Kok ketawa sih? Ya bisa. Enggak, lu kayak tidak tertolong. Bisa, tapi cocok atau enggak kita lihat nanti ya. Tawanya tuh kayak aduh, sadar diri deh. Mau didandanin nggak? Ya udah deh, teman sekelas, coba kita lihat ya. Apakah Cia Wardana bisa mengubah saya yang bermuka abang-abang menjadi opa-opa K-pop? Wajah saya bahagia sekali ya. 오빠 너무 잘생겼어. 안녕하세요. 거링거링거링거 봐. Kalau kayak gini manggilnya udah harus ini ya, bukan Kang Soleh ya, tapi Soleh Opa. Soleh. Oh iya. Solihun. Oh bener Solihun. Bener itu yang paling cocok. Dipenggal jadi ya.
Le pakai li-nya L-E-E spasi hun. Iya benar. Ini gue kayak Joshua Bayi ya. Kan ponian biasanya. Laki lu pencinta K-pop juga gak? Enggak lah. Ya dandanin dong, laki lu kayak gini, mau gak dia dandanin? Marah lah. Nah laki lu aja marah. Tapi kalau lu milih pakaian, inspirasinya dari K-pop juga fashionnya? Ya enggak, mana yang aku suka aja. Aku enggak terlalu ngikutin fashionnya Korea juga. Oh enggak sampai ke fashionnya Korea gitu? Ya nggak tahu ya, karena aku suka Korea, orang-orang jadi ngelihatnya aku segala macam tuh di Koreain, padahal ya enggak, aku juga suka sama Amerika juga, aku suka stylenya. Tapi orang image-nya sekarang, oh kalau K-pop tuh memang begini ya, pakai blazer, rambut warna-warni. Gitu, ya gitulah. Kalau laki yang paling keren menurut lo? Laki yang paling keren ya, siapa ya? Aku sukanya pemain drama sih, bukan K-pop, ada namanya Woo Do-hwan. Wudu Wan, kayak mau sholat ya. Wudu. Wudu, kan bisa dipanggil Mang Wudu. Ada kan yang nama kayak Korea yang apa? Kang, ya ada. Kang apa? Ada Kang Hanel misalnya. Kang Hane, itu nama Kang tuh ya? Iya, makanya sebenarnya Kang Soleh juga orang Korea kan, namanya Kang Soleh. Ya kan? Ya. Kang Soleh, garing. Wow. Wah, nih kameramen pada senang liatin gue begini. Bahagia karena menyaksikan saya tersiksa. Emang tersiksa kayak gini? Emang gak cocok-cocok kan ya? Ya kayak lebih cerah gitu ya. Ya gak apa-apa lah sekali-kali ya kan, mencoba yang lain. Tapi kalau batasan menurut lu seseorang sampai kecanduan itu gimana? Kalau menurut aku kecanduan tuh ya ada beberapa ya. Yang menurut aku paling parah adalah ketika dia gak punya duit tapi tetap maksain untuk beli merchandise-nya, nonton konsernya dan lain-lain, sampai kayaknya jadi kere banget karena suka sama band Korea. Menurut aku itu nggak masuk akal ya. Kalau aku melakukannya karena aku merasa mampu dan punya tabungan lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang sampai minjem kayak ya bahkan teman sendiri gitu, bisa kayak minjem dong, aku belum ada nih, nunggu gajian, kan berarti sebenarnya dia nggak ada kalau nunggu gajian. Sampai nunggu gajian itu menurut aku udah sangat fanatik, karena udah nggak bisa ngebedain mana kebutuhan hidup yang sesungguhnya sama itu. Nanti kalau ditanya, kalau aku misalnya ngingetin, biasanya mereka bilang kan YOLO katanya. Iya YOLO sih ya. Tapi ya kita harus realistis juga sama kehidupan. Terus juga yang kedua adalah biasanya ini yang dede-dede ya, yang kayak terlalu suka banget sama apa yang sampai kayak nutup mata gitu loh. Sampai mereka bisa bikin yang paling parah, mereka tuh bisa bikin akun untuk ngejelekin saingannya si band yang dia suka. Ada gitu? Ada, bahkan nih yang paling parah belakangan ini lagi banyak banget di Twitter tuh yang bilang kayak lu sukanya sama si A misalnya, bunuh diri aja. Menurut aku aneh banget ketika semudah itu ngomong ke orang lain bunuh diri. Dan sedihnya adalah mereka tuh kebanyakan masih kecil ya. Dan juga banyak yang bilang kayak itu mah karena mereka masih kecil aja. Jangan salah, kalau ada bahkan yang lebih tua dari aku, kayak kita cuma bisa bercanda doang kayak dulu sih ini gak secakep sekarang ya, dia bisa marah gitu. Baper kayak lah ya kan kita, ya memang bener itu kenyataan ya, kita dulu juga waktu dulu lebih jelek dari sekarang, kalau sekarang udah bisa dandan gitu. Tapi ada yang seperti itu. Jadi menurut aku agak ya kurang baik aja sih sebenarnya kalau berlebihan. Yang toksik. Iya, toksik jatuhnya. Tapi ya maksudnya lu menyimak perdebatan di Twitter seperti itu rasanya? Ya aku nyimak aja, nggak kayak dalam hati ngomong ya Allah ngapain sih. Kadang-kadang kan si ini juga misalnya ada orang yang lagi berpendapat. Kemarin juga ada kasus berpendapat, ada cewek gitu, dia memang besar namanya di YouTube sebagai penyuka K-pop gitu. Terus dia mengungkapkan soal waktu itu, jadi pernah ada masa di mana Jennie Blackpink ini terlihat ketika dance itu kayak males. Turns out sekarang baru tahu kalau ternyata katanya si Jennie itu bukan males, tapi katanya kakinya sakit gitu. Jadi kayak fansnya ngebela banget dan nyerang si cewek ini. Padahal cewek ini cuma dia berpendapat biasa aja gitu. Cuma bilang, kok ini si Jennie kayak yang males jogetnya gitu. Iya, doang. cuman bilang gitu doang. Itu tuh diserang. Jadi kayak memang harus hati-hati banget kalau ngomong.
Pantesan orang suka pada takut ya. Aku tidak mau komentar banyak soal K-pop. Iya kayak gitu soalnya. Jadi deg-degan sendiri kan. Ya berarti hikmah dari K-pop adalah orang jadi harus hati-hati dalam menyampaikan sesuatu ya. Betul, itu dia. Ternyata ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali tetap di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Luf. Annyeonghaseyo teman sekelas, masih di podcast Naik Kelas bersama Kang Solihun. Bersama Cia Wardana. 저는 치아입니다. Apa itu? Hai aku Cia. Gimana? 저는 치아입니다. 저는 솔레입니다. 네, 맞습니다. Apa yang terjadi? Jarang-jarang kan jadinya interview Korea kayak gini. Cia Wardana traveler yang kalau soal kualitasnya jangan banyak tanya. Dia sudah kemana-mana perjalanannya. Ada satu tempat yang belum tercapai nggak dikunjungi? Sebenarnya tahun kemarin tuh aku bingung karena aku hampir semua tempat yang pengen aku kunjungin itu udah ada, udah pernah aku datengin gitu. Jadinya aku membuat list lain aja. Aku sekarang jadi pengen banget ke Amerika juga karena aku selama ini nggak pernah pengen ke Amerika. Karena semua tempat yang ingin lu kunjungi sudah dikunjungi. Iya, karena aku pengen ke Iceland, pengen ke New Zealand juga udah gitu. Terus Asia Tenggara juga kayak udah, Korea. Maksudnya kayak yang aku pengen banget datengin tuh udah semua. Kota mana di Amerika yang pengen lu kunjungi? Nggak tahu, nggak ada spesifik, cuman kayak pengen aja, mungkin main ke New York ya. Iya. Pengen lihat hingar-bingar dan seperti apa tuh yang ada di film-film. Iya, karena banyak film di situ kan. Iya. Kalau misalnya disuruh milih, nggak boleh ke mana-mana, tapi cuma boleh mengunjungi satu negara, mana yang lu pilih? Kalau sekarang ini, karena kemarin tuh aku kan tahun ini sebenarnya mau berangkat Coachella kan, ya cuman pengen kesana doang sih. Coachella. Karena ada musik festival Coachella dan karena ada Big Bang di Coachella. Lagi-lagi annyeonghaseyo. Maaf ya, maaf. Ya nggak usah minta maaf dong. Tidak usah minta maaf lah. Ya emang suka gimana sih, karena susah. Big Bang kan juga waktu itu kemarin mereka kan ada wamil kan. Jadi 2 tahun itu mereka nggak aktif. Nah terus harusnya mereka tuh manggung di Coachella. Jadi seluruh personel BTS tuh tentara ya? Kok BTS? Ya si Big Bang itu tentara ya? Gimana sih, semua cowok Korea harus jadi tentara jadi kan? Semua tentara ya? Jadi tidak istimewa jadi tentara tuh ya, karena semua tentara ya? Iya, kecuali yang punya fisik kalau nggak salah ada riwayat penyakit deh. Mereka bisa jadi polisi. Oh, ya sama aja harus dinas-dinas juga ya? Iya, benar. Jadi mereka misalnya dikatain kan orang-orang cowok-cowok sini suka, orang Korea cowok-cowoknya kok kamu suka sih orang mereka lenje. Hei, kamu udah pernah belum jadi tentara? Itu yang kita suka, yang kamu bilang cowok tapi lenje, mereka pernah jadi tentara. Kalah loh. Selenje-lenjenya cowok Korea, mereka pernah dinas militer ya? Iya. Sekarang di sini laki banget. Jadi tentara belum tentu kuat loh. Iya, di sini juga ada yang lenjah jadi tentara, itu yang elemen itu loh, apa? Be a man. Dan itu sebenarnya Be a Man itu juga serapan dari variety show Korea loh. Banyak sekali ya yang dari Korea. Iya, jadi kalau buat kita sebenarnya, buat aku yang sekolahnya komunikasi, ya kan Kak Soleh juga. Sebenarnya aku juga nonton itu untuk aku pelajari juga. Jadi kalau mereka kalau misalnya mereka bisa sih nge-interview orang yang misalnya nggak terkenal atau nggak fun, tapi kok mereka bisa fun, caranya gimana? Jadi aku sekalian belajar juga. Apa rahasianya menurut lo? Kenapa orang-orang Korea itu bisa jadi yang tadi aku bilang well prepared? Mereka timnya tuh benar-benar riset dulu gitu loh. Misalnya mau interview Kang Soleh, beneran dicari tahu yang uniknya apa. Dan itu nggak cuman aku doang sebagai interviewer, tapi seluruh timnya. Jadi seluruh, ya kalau kita ngomongin seluruh acara di Korea tuh yang meskipun orangnya tidak terkenal tapi dia digali dalam gitu. Kayak gitu, jadi kita yang nonton jadi fun. Oh, dan selalu ada tulisan-tulisan kan? Iya. Karena itu editan yang bisa bikin jadi lebih fun. Jadi ketika nggak lucu, ketika ada editan kayak gitu, kita jadi kayak ketawa karena komennya kan itu tulisan yang muncul komen kan sebenarnya. Oh, itu komen. Komennya jadi kayak jadi lebih fun ngelihatnya. Emang lu ngerti itu komen apa bahasa Koreanya? Ngerti.
Oh, ngerti? Aku belajar. Wah, Jadi luar. ketika aku pertama kali aku memutuskan untuk kok aku suka nonton drama Korea ya. Daripada aku cuma nonton doang gak ada ilmunya, kenapa gak aku pelajarin aja bahasanya. Toh akan kepake juga even misalnya buat nanti buat mungkin pengen ngajar bahasa Korea nantinya, atau mungkin sekedar untuk melatih otak kita supaya nggak cepet-cepet jadi pelupa, nggak cepet jadi pikun. Kan belajar bahasa salah satu caranya. Seberapa baik lu menguasai bahasa Korea? Karena susah banget, jadi kayak sampai sekarang mungkin baru 50% ya. Lumayan 50%. Iya. Jadi kalau baca bisa memahami. Kalau baca lancar banget ya. Tapi kan banyak kata-kata yang susah karena mereka nggak sesimpel bahasa Indonesia. Level bahasanya banyak gitu. Jadi ya, tapi itu agak minimal susah. kalau lu lihat tulisan-tulisan Korea ngerti ini maksudnya apa gitu. Iya, kalau yang di TV-TV ya. Kalau yang di buku yang justru yang tempat yang aku belajar susah. Minimal kalau beli ramen kan ngerti ini bahannya apa ya. Oh iya, yang kalau kayak gitu-gitu. Kalau buat sehari-hari iya. Tapi kalau yang untuk pelajarannya masih belum, susah banget. Oh, jadi kalau lu ke Korea, lu bisa baca papan jalan gitu ya? Iya, Mau kemana, betul. kemana. Oh, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Cia Wardana ini. Hal apa yang paling besar yang lu dapatkan dari mencintai Korea itu buat diri lu sendiri? Ya sekarang dapat duit lah. Aku suka sama sesuatu, aku suka sama traveling, aku suka sama Korea, tapi aku harus jalan nih bisnisnya gimana caranya dengan aku menyukai ini, tapi aku juga dapat duit dari ini. Artinya lu bisa menghasilkan sesuatu dari yang lu cintai itu ya? Itu. Apa kalau gitu yang bisa lu sampaikan pada teman sekelas yang orang-orang yang juga ingin mendapatkan sesuatu dari yang mereka cintai? Usaha, karena banyak yang gak mau usaha. Mau nomor satu aku selalu bilang kalau pengen jadi, biasanya ditanyakan kalau pengen jadi penyiar radio rahasianya apa, mau, karena banyak yang menurut aku mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau tuh maksudnya gini, mau jadi penyiar radio mau, tapi disuruh training ngerjain ini masih banyak excuse lah, ngerjain yang lain gitu, itu menurut aku nggak mau sebenarnya. Maunya harus 100% mau. Kayak ketika aku mau ada di Koreaan ini, aku suka kan, tapi aku harus melihat ini sebagai bisnis juga. Aku harus bisa nih dapat nge-MC di acara-acara Korea, karena aku udah belajar. At least aku bisa lah kalau cuman say hi kecil dulu, bisa jadi orang kayak acara Korea ya kecil aja, karena dia bisa. Dan aku memahami yang tadi aku bilang kan, adat istiadat orang Korea sama orang Indonesia kan beda, dan aku mempelajarinya juga gitu. Dan lu juga di Instagram kan suka joget-joget. Iya, joget-joget. Apa ya kebahagiaan yang lu dapatkan dengan joget-joget K-pop gitu? Turun berat badan. Itu kan bagian dari kardio juga pemirsa ya. Capek ya? Kenapa? Capek lah. Gue nggak tahu kan sih, gue nggak bisa dance sih. Ya happy untuk orang yang suka dance ya. Kalau nggak suka dance, ngedance ya juga tetap nggak happy juga bawaannya. Ya lakuin aja apa yang disukain. Kang Soleh. Iya, Kang Soleh. Kang Soleh Shi. Ada Shi itu apa? Shi itu kayak title hormat gitu loh. Jadi kalau belum kenal biasanya kayak Chiashi, Soleh Shi. Kalau di Jepang gitu. Solesang. Iya, seperti itu. Kan mereka mirip-mirip kan. Oh iya. Korea tuh dijajah Jepang apa Jepang dijajah Korea? Enggak tahu, susah banget pertanyaannya. Kan kayaknya kayak Korea tuh kayak Jepang kayak nggak ngerti, tapi mereka hubungannya kayak emang agak-agak baik-baik kurang baik gitu kan. Iya kan, kayak ya tolong dah pulang dari sini pelajari lah. Korea itu dijajah Jepang apa gimana? Nah, algesmita halkeo. Apa itu? Ya, baiklah, aku mengerti, akan aku lakukan. Nah, algesmita. Ne itu ya. Ne algesmita tuh I understand. Oh, kayak nama obat ya, algesmita. Algesmita. Ne algesmita. Hagesmita. Hah? Hagesmita, I will. Hagesmita. Susah. Gue pengen lihat dong lu joget ya. Kan kayak di IG lu suka ada joget-joget tuh. Iya boleh. Aku akan joget-joget, tapi kan karena ini sekarang aku lagi di sini. Kalau jogetnya sendiri nggak seru ya kan ya. Serunya tuh kalau kan udah didandanin ini udah jadi Jimin BTS loh. Siapa lagi Jimin? Yang gue tahu Jimmy Gideon. Orang tua, yang ngerti orang tua pasti. Yang tahu Jimmy Gideon pasti orang tua tuh. Lala. Jadi harus ikutan juga ya. Gue tuh nggak bisa joget loh. Iya, maka dari itu. Suka olahraga nggak? Sepedaan suka ya? Tapi kan nggak gerak, nggak juga sepeda kan cuma gini, jalan kaki juga cuma gitu, nggak ada koreografi. Iya, makanya kan cuma episode ini doang, boleh lah cobain ya.
Salah lagi nih. Kenapa lu selalu gue tuh nggak bisa dance? Ya karena kan kalau K-pop nggak kalau dance sendirian kayak kurang menarik. Kalau K-pop kan biasanya memang karena in group jadinya menarik. Makanya kita grup duet. Nanti gue kasih lah, gue minta editor suruh kasih apa background apa penyanyi K-pop yang lagi dance. Jadi lu nggak sendirian, jadi kayak ditemani, bisa kan? Bisa ya? Bisa sih, tapi lebih seru kalau sama Kang Sole. Mau lagu siapa? Blackpink dong kan. Kang Sole kan tadi suka sama Lisa Blackpink kan, iya. cantik. Ya udah kita itu aja partnya Lisa aja. Apa partnya Lisa ngapain? Dance sambil nge-rap dia. Oh dia nge-rap. Iya. Oh Wow, gimana? cantik. Iya kan? Ya kalau Lisa sih saya luluh ya. Ya udahlah. Apa boleh buat? Gue 2 kali dikerjain. Biasanya di episode lain gue yang meminta narasumber loh melakukan sesuatu. Sekarang kenapa semua berbalik ke gue? Anti mainstream lah aku. Ini namanya senjata makan tuan. Ya sudah deh kalau gitu. Nanti kita mau dance lagu apa? Lagunya Blackpink yang How You Like That aja. Oh mereka lagunya bahasa Inggris. Judulnya bahasa Inggris. Oh dalamnya bahasa Korea. Ada bahasa Inggris dan bahasa Korea mix. Oh kayak anak Jaksel lah ya. Iya dong. Which is gitu ya. Which is turns out. Iya. Ya sudah teman sekelas, karena kita sudah mau dance nih. Sudah mau dance lagi. Sudah di ujung perjumpaan. Terima kasih Cia Wardana ya. Terima kasih. Ya. Kita recap dulu ya. Cia Wardana mengawali karir sebagai penyiar radio, terus traveler blog, belum jadi traveler ya, blogger doang dulu kan. Sampai akhirnya dia menjadi traveler blogger beneran. Terus Cia Wardana juga mencintai K-pop, dan yang mengagumkan dari Cia Wardana adalah dia bisa membuat semua yang dia cintai itu menghasilkan finansial. Yes. Jadi ibaratnya Cia Wardana bekerja atas hal yang dia cintai. Pakai hati. Pakai hati. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Cia. Dari yang tadinya penyiar dengan nilai paling bawah. Bener. Itu bener banget. Di radio OS Bandung, sekarang tiba-tiba ke ibu kota menjadi penyiar di radio Kondang Jakarta dan menjadi pembawa acara selama 4 tahun, acara jalan-jalan loh di sebuah TV masa kini. Cia membuktikan sudah naik kelas, saudara-saudara. Selamat ya Cia, kamu Terima naik kasih kelas ya, loh. Kang Soleh. Ini aku belajar dari senior aja. Senior juga sih, senior aku kan di kampus. Sun Benim. Sun Benim tuh senior. Gua taunya Sundong yang itu joke klasik tuh. Orang-orang tua pasti ngerti Sundong yang. Iya. Sama merek lift juga ada tuh kan. Sundong yang kalau nggak salah ada tuh. Kelihatan dari mukanya nggak ada yang tahu ya. Wawasan mereka kurang. Oke teman sekelas, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Cia Wardana yang sudah naik kelas. Dan terima kasih loh telah menyaksikan podcast Naik Kelas episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik dengan bintang-bintang tamu yang tentunya kalau soal kualitas jangan banyak tanya. Semua bintang tamu yang di sini kualitasnya oke. Orang-orang yang ekspresif namun tetap otentik. Annyeonghaseyo. Kalau terima kasih apa? 감사합니다. Kamsahamnida Cia Wardana. 저도 감사합니다. Kang Soleh mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan gimana? Oke, 다음에 또 만나요. Tamet tomanayo. 네, 안녕히 가세요. Annyeonghaseyo. Saya Soleh Solihun. Saya Cia Wardana. Mari kita saksikan Cia dan saya lagi berjoget Blackpink. How you like that? Dadah. Luf.